era suku bunga tinggi ini, dari publik di global ini juga masih mengharapkan ada pemangkasan suku bunga The Fed begitu. Tapi kalau kita lihat ekspektasinya ini semakin lama semakin mundur. Awalnya di bulan Maret, lalu bergeser ke bulan Juni, sekarang ke September, bahkan ada yang mengatakan mungkin tidak ada pemangkasan sama sekali. Artinya pemangkasan suku bunga domestik juga mungkin akan mundur juga seiring dengan mundurnya suku bunga The Fed. Ekspektasi Bapak seperti apa? Sebetulnya ini kembali kepada masing-masing orang punya sikap ya, optimis atau pesimis nih. Karena situasi seperti ini akhirnya terbelah dua juga seperti yang Anda katakan. Ada yang tetap bilang bisa turun, ada yang bilang lebih pesimis mungkin tahun depan. Tapi kalau kita lihat fakta-fakta, mungkin lebih kita kalau realistik mungkin agak sulit untuk turun. Ya, fakta-fakta ya. Artinya tentu kan kalau Fed mau turunkan FFR-nya turun, tentu kan mereka harus lihat juga inflasi Amerika berapa. Sedangkan inflasi sekarang kan masih di atas 3,5. Padahal target mereka 2. Jadi nggak mungkin kalau dia turunkan, padahal inflasi masih di atas. Impact-nya juga kepada seperti Indonesia atau negara-negara yang lain. Karena dolarnya masih begitu tinggi, suku bunganya masih 5,5, ya, SOFR-nya dan lain sebagainya. Tentu menarik orang untuk simpan di dolar atau kembali ke mata uang emas atau dolar. Akhirnya ya tergeruslah uang-uang yang ada di negara-negara berkembang lari ke dolar. Mau nggak mau Indonesia harus bersaing, harus bertahan. Ya dalam hal ini mungkin kebijakan Bank Indonesia menaikkan 0,25 juga dalam rangka itu supaya rupiah tetap menarik untuk disimpan dibandingkan dengan mata uang yang lain. Jadi saya pikir sih menurut saya pribadi mungkin tahun ini bisa tidak terjadi penurunan yang direncanakan 2-3 kali itu. Walaupun ada kayak central bank bilang bahwa mungkin 1 kali, tapi mungkin di akhir tahun. Tapi saya kira sih mungkin agak berat ya dengan inflasi masih 3,5, targetnya 2. Ini memang menjadi tantangan, impact-nya buat kita jadi tetap masih suku bunga masih tetap tinggi. Ya kalau BI rate naikin 0,25 nggak mungkin kita cost of fund bisa turun secara signifikan. Jadi ini memang agak dilematis. Baik, selain inflasi Amerika Serikat yang juga sudah terbukti naik, inflasi kita di dalam negeri ini juga terancam naik ya. begitu ya Pak. Lalu Bapak lihat seperti apa nih, sudah suku bunga semakin tinggi di dalam negeri, inflasi juga terancam naik, potensinya untuk masyarakat seperti apa nanti dalam pertumbuhan kredit? Tahun ini mungkin relatif stagnan atau mungkin agak sedikit depressed juga ya situasinya. Karena beberapa indikator tadi. Ya kalau kita bilang pertumbuhan kredit masih tumbuh, tapi kan itu terjadi beberapa kuartal yang sebelumnya. Tapi ke depan ini biasa impact-nya kan mundur, ada lag kira-kira 6 bulan. Jadi ini menurut saya agak berat. Permintaan khususnya mungkin bukan di investasi di corporate, tapi lebih kepada yang mass market ya, consumer, UKM dan lain sebagainya, karena mereka sangat sensitif. Dan yang kedua, bank juga akan lebih berhati-hati. Karena dengan suku bunga naik atau suku bunga tinggi ini, tentu bank akan melihat resiko lebih tinggi. Sehingga otomatis akan lebih selektif. Nah ini juga membuat probability nasabah disetujui untuk kreditnya jadi lebih susah kriterianya. Dari sisi jaminan, dari sisi bisnis, dari sisi cash flow, kita juga lebih hati-hati. Karena kita juga nggak mau terjadi kenaikan NPL yang cukup tinggi nanti di akhirnya. Jadi saya kira ini situasi yang memang nggak mengenakan. Dan nggak bisa lepas dari global juga, apalagi ada perang Irak sama Israel lagi ditambah, sehingga ini belum tahu kapan selesai. Jadi menurut saya mungkin tahun ini Indonesia masih agak depressed ya, masih agak berat untuk tumbuh dengan angka yang diharapkan. Baik, di tengah bicara seperti yang tadi Bapak sampaikan, konflik geopolitik antara Israel dan Iran ini masih terus berlanjut. Artinya ada potensi juga mungkin pelemahan rupiah ini masih akan berlanjut. Bahkan ada yang mengatakan sampai ke 17.000 begitu. Ya. Lalu mitigasi atau antisipasi apa yang mungkin disiapkan atau strategi agar pertumbuhan kredit ini masih bisa terus digenjot? Ya, saya kira kan kita memang ada sebagian yang terimbas dengan dolar menguat, rupiah melemah seperti ini ya. Tetapi kan majority kita punya pinjaman sekarang ini umumnya di rupiah. Ya kecuali memang ada ekspor atau yang memang income-nya dolar. Kedua, import konten juga mungkin makin lama makin sedikit. Jadi menurut saya nasabah atau bisnis masih tetap bisa jalan. Walaupun memang diproyeksikan ada beberapa bilang sampai 17.000, even 18.000. Ya kita juga kaget-kaget ya.
Tetapi menurut saya mungkin temporary. Ya, artinya bahwa sekarang 16.2, 16.3 menurut treasury kita mungkin bisa mendekati 16.5 sebentar lagi. Tetapi kita melihat bahwa kekuatan kita masih cukup. BMPK kita juga kenaikan dolar juga masih memadai. Kemudian cushion dari nasabah juga saya kira belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya tahun 98, 2008. Saya kira mereka juga sudah cukup mempersiapkan diri ya. Spesialnya dari sisi bank, kita selalu matching antara pinjaman dolar dengan income dolar ataupun di hedging. Sehingga resiko FX itu boleh katakan minimal sekali. Baik, apakah menurut Bapak kondisi yang seperti saat ini masih akan berlanjut di 2025? Sulit ngomong ya, tapi kalau 2024 saya kira pasti akan terus continue. 2025 ada yang bilang positif, ada yang bilang masih seperti ini berlanjut sampai semester 1. Karena tanda-tanda globalnya kan belum kelihatan ya. Yang sebelumnya Palestina dengan Israel juga belum selesai, kemudian ditambah lagi Irak dengan Israel, kita belum tahu yang lain-lain dalam waktu dekat ini, sehingga diharapkan tidak ada tambah dan mudah-mudahan ada solusi-solusi untuk negara-negara yang lagi berperang seperti sekarang ini. Baik, kita kembali ke dalam negeri. Bank Indonesia memberikan insentif makroprudensial untuk perbankan yang bisa menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang diprioritaskan begitu. Apakah menurut Bapak kebijakan ini sudah cukup atau lebih baik ditambah lagi? Saya kira ini positif ya. Sekarang udah berjalan untuk beberapa untuk supaya lebih kompetitif, nasabah juga bisa lebih kuat dalam menahan situasi seperti ini. Kalau soal ditambah atau dikurangi atau stay menurut saya masih bisa dipertimbangkan. Tentu dengan sektor-sektor tertentu yang bisa mendukung UKM misalnya, atau mendukung sektor-sektor di daerah, bisnis-bisnis daerah, agar supaya mereka bisa lebih kuat dan bisa berkembang.